Oke. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Baik, sudah terdengar. Baik, langsung dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Bella selaku dosen mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Pada hari ini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil infografik yang kami dapatkan melalui survei yang bertema pengaruh game online terhadap manajemen waktu, mahasiswa, dan produktivitas akademik. Adapun pada kelompok 1 beranggotakan yang pertama ada Aziz Maulana Ibrahim, selanjutnya ada saya sendiri, Farhan Dimno Prabowo, selanjutnya ada Michael Arihta, selanjutnya ada Noval Akmal Nugraha, selanjutnya ada Rizwaldi Muhammad Iman, selanjutnya ada Fawaz Mulia Rabani, dan yang terakhir ada Zagwa Raya Ismail. Baik, di era teknologi semakin berkembang pesat, teknologi telah membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan lainnya. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi saat ini adalah game online. Game online merupakan suatu permainan yang dihubungkan melalui jaringan internet sehingga permainan tersebut dapat dimainkan oleh banyak orang dalam satu waktu. Oleh karena para mahasiswa menjadi kecanduan dalam bermain game online, sehingga kesulitan dalam mengatur waktu antara produktivitas belajar dengan bermain game online. Boleh digeser ke bawah sedikit. Adapun tujuan dari penelitian kami adalah mengetahui hubungan antara bermain game online dengan produktivitas akademik. Mengetahui dampak dari bermain game online dan mengetahui cara untuk memiliki kualitas manajemen waktu yang baik dan benar. Adapun metode yang kami gunakan adalah metode sampling atau kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 66 orang. Selanjutnya kita akan memasuki hasil penelitian yang akan dibawakan oleh rekan-rekan dari kelompok 1. Dipersilahkan. Baik, sini saya akan menjelaskan hasil dari hasil penelitian kami, yaitu yang pertama, adapun pertanyaannya, apakah Anda merasa game online memengaruhi waktu yang Anda alokasikan untuk belajar? Nah, pada pada pertanyaan ini, pengaruh game online terhadap alokasi waktu untuk belajar, mayoritas responden menjawab cukup mempengaruhi dengan presentasi 30,3%, serta untuk urutan kedua yaitu sangat mempengaruhi dengan presentasi 28,8%. Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, yaitu pertanyaannya, apakah Anda sering bermain game online? Nah, pada pertanyaan ini bisa kita lihat dengan 42,4%, yaitu seberapa kali dalam seminggu. Jadi yang menjawab mayoritas menjawab dengan mendominasi, yaitu yang merah ya, bisa dilihat. Kemudian di urutan kedua yaitu bermain setiap hari. Kemudian yang ketiga yaitu jarang sekali, dan yang terakhir dengan polling 16,7% yaitu tidak sama sekali.
Mungkin udah ke bawah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, eh, pada survei yang dilakukan oleh kelompok kami, mayoritas yang menjawab kuesioner ini adalah laki-laki dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 71,2% dan perempuan sebanyak 28,4%. Selanjutnya, apakah Anda percaya bahwa game online dapat memberikan manfaat positif dalam pembelajaran? Mayoritas responden menjawab sedikit percaya untuk dampak positif game online pada pembelajaran dengan persentase 42,4% serta untuk jawaban cukup percaya dengan persentase 27,3% yang percaya bahwa game online dapat berdampak positif terhadap pembelajaran. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaannya, apakah Anda merasa game online dapat meningkatkan kemampuan kerjasama dan komunikasi dengan orang lain? Jadi, atas survei yang dihasilkan dari yang warna biru itu sekitar 18%, itu sangat meningkat. Yang merah 51%, dan ini paling banyak ya dipilih. Untuk yang kuning itu 24%, sedikit meningkatkan, dan yang hijau tidak meningkatkan. Tidak ada yang misi ya. Jadi bisa disimpulkan eh, dengan bermain game online ini bisa meningkatkan ya, cukup meningkatkan kerjasama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah game online dapat membantu Anda memahami konsep atau materi yang diajarkan dalam pembelajaran? Hasil survei yang dilihat untuk yang biru sangat membantu tidak ada ya. Untuk yang merah juga tidak ada. Yang merah cukup membantu itu sekitar 19,7%. Untuk yang kuning sedikit membantu 22,7%, dan tidak membantu yang hijau 54%. Jadi bisa diambil sekitar dari setengah yang memilih itu tidak membantu dalam pembelajaran di dalam game online tersebut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengatur waktu antara bermain game online dan belajar? Dapat dilihat hasil survei di warna hijau ini yang terbesar ya mendapatkan persentase 42,4%, yaitu tidak kesulitan, lalu disusul dengan yang terbanyak yaitu warna kuning sedikit kesulitan dengan persentase 22,7%. Lalu ada yang warna merah di sini dengan presentasi 2,2%, cukup kesulitan. Lalu yang warna biru ini sangat kesulitan dengan persentase 13,6%. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah game online membuat Anda lebih mudah teralihkan perhatian saat belajar? Hasil survei yang didapat di sini dapat dilihat warna kuning dan warna merah seimbang ya, yang di mana warna kuning ini sedikit mudah teralihkan yaitu dengan persentase 28,8%, lalu yang merah cukup mudah teralihkan dengan persentase 28,8%, lalu disusul warna hijau tidak mudah teralihkan 27,3%. Lalu untuk yang warna biru ini sangat mudah teralihkan dengan persentase 15,2%. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mau tidur. Mau tidur langsung. Baik,
Saya di sini akan melanjutkan hasil penelitian survei kami, yaitu bisa dilihat di sini pertanyaannya, apakah game online mempengaruhi tingkat motivasi Anda dalam belajar? Di sini bisa dilihat dengan polling 42,4%, yaitu menjawab tidak memotivasi. Kemudian yang di urutan kedua yaitu sebanyak 24,2% menjawab cukup memotivasi. Kemudian di urutan ketiga yaitu 22,7% dengan menjawab sedikit memotivasi. Kemudian di urutan terakhir yaitu sebanyak 10,6% dengan menjawab sangat memotivasi. Kemudian selanjutnya yaitu apakah game online mempengaruhi kualitas tidur Anda? Di sini dengan menjawab sangat mempengaruhi, yaitu mendominasi sebanyak 34,8%. Di urutan kedua yaitu menjawab sedikit mempengaruhi dengan banyak 24,2%. Kemudian di urutan ketiga yaitu 22,7% menjawab cukup mempengaruhi, dan di urutan terakhir yaitu 18,2% menjawab tidak mempengaruhi. Kemudian Saya ambil alih aja untuk yang selanjutnya. Pada pertanyaan selanjutnya, apakah game online membuat Anda kurang fokus dalam kegiatan akademik? Pada hasil survei dari tim kami, sebagian besar responden, yaitu sebanyak 34,8%, memilih jawaban yaitu sedikit kurang fokus. Selanjutnya disusul sebanyak 28,8%, yaitu tidak kurang fokus. Selanjutnya disusul 19,7% cukup kurang fokus, dan yang terakhir adalah yang paling sedikit adalah sangat kurang fokus. Selanjutnya pertanyaannya adalah apakah Anda merasa sulit membatasi waktu bermain game online saat memiliki tugas atau deadline akademik? Nah, di sini cukup mengejutkan bahwa sebanyak 42,4% itu mayoritas menjawab tidak sulit mengatur waktu jika tugas sudah mendekati deadline. Selanjutnya disusul oleh cukup sulit, yaitu sebanyak 25,8% responden. Selanjutnya disusul sedikit sulit, yaitu sebanyak 24,2%. Dan yang terakhir adalah 7,6%, yaitu sangat sulit untuk membatasi waktu bermain game online jika ada tugas yang sudah menghampiri deadline. Next, selanjutnya adalah kesimpulan. Boleh digeser ke bawah sedikit. Baik, secara garis besar, berdasarkan hasil survei dari tim kami mengenai pengaruh game online terhadap manajemen waktu mahasiswa dan produktivitas akademik memiliki responden yaitu mayoritas laki-laki. Adapun sebagian besar dari responden adalah pemain game online yang tidak terlalu aktif. Artinya mereka hanya bermain game jarang-jarang saja, yaitu mungkin dalam interval 2 kali 1 minggu. Meskipun bukan pemain game online yang aktif, sebagian besar dari responden merasa bahwa game online dapat mempengaruhi waktu yang dialokasikan untuk mereka belajar. Mayoritas responden memiliki sedikit kepercayaan bahwa game online dapat membawa dampak positif dalam pelajaran. Selain itu, lebih dari setengah responden merasa bahwa dengan game online, mereka memiliki peningkatan kemampuan kerjasama dan komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, lebih dari setengah responden juga mengaku bahwa game online tidak membantu responden dalam memahami materi yang diajarkan dalam pelajaran.
Artinya tidak ada hubungannya antara game online dengan prestasi akademik. Mayoritas dari responden merasakan kesulitan dalam mengatur waktu antara bermain game online dengan belajar. Game online juga berdampak terhadap sebagian responden menjadi teralihkan perhatiannya dari belajar. Hampir setengah dari seluruh responden mengaku bahwa game online tidak memotivasi dalam belajar. Cukup banyak responden yang terpengaruhi waktu tidurnya akibat game online. Sebagian responden menjadi sedikit kurang fokus dalam kegiatan akademiknya imbas dari game online. Akan tetapi saat menjelang deadline tugas, masih banyak responden yang mengaku bahwa mereka tidak sulit atau berarti tidak kecanduan dalam game online dalam membatasi waktunya untuk bermain game tersebut. Demikian dari hasil survei, berikut presentasi dari kelompok kami mengenai pengaruh game online terhadap manajemen waktu mahasiswa dan produktivitas akademik oleh kelompok 1. Demikian presentasinya, kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Baik, terima kasih kelompok 1. Apakah ini silakan dibuka sesi tanya jawab ya untuk teman-temannya. Silakan, nggak ada yang mau ini nih, bertanya. Silakan ya. Sesi tanya jawab ini akan saya gunakan juga untuk menambahkan nilai individu teman-teman. Baik, ada peserta yang raisen. Kepada Kang Sandi Ramadan dipersilahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Ya baik, terima kasih buat Kang Farhan. Sebelumnya saya Sandi Ramadan dari kelompok 5. Izin bertanya, dari yang pemaparan yang disampaikan, saya nangkap ini kan kebanyakan dari sisi negatif seperti kurang fokus dan sebagainya. Bisa dijelaskan apa saja dari sisi positif seperti dampak positifnya yang bisa dihasilkan dari bermain game online ini. Kurang lebih itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, kami memberi kesempatan kepada Kang Purkono Dianto untuk memaparkan pertanyaannya. Oke, baik. Perkenalkan saya Furkan dari kelas C ya. Pada pemaparan akal, bagaimana korelasi antara tidak memotivasi untuk belajar sehingga dapat responden itu tidak sulit dalam mempengaruhi tugas deadline. Mungkin pertanyaannya itu aja ya. Terima Baik, kasih. pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Karena di sana eh, mayoritas dari tidak termotivasi 42% dan eh, tidak memotivasi untuk belajar tapi tidak sulit juga untuk belajar gitu. Itu korelasinya di mana ya? Terima kasih.
Oke, tadi berapa yang bertanya? 2 orang ya? Iya, Bu, 2 orang, Bu. Oke. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Sandi ya, yaitu pertanyaannya apa saja dampak positif yang ada di yang kami berikan ya pertanyaannya, yaitu salah satunya itu ada di ini kan di pertanyaan itu kan ada apakah merasa game online dapat meningkatkan kemampuan kerjasama. Nah, di sini mayoritas menjawab itu 51,5% dengan jawaban cukup meningkatkan. Nah, yang dimana ini salah satu dampak positif ya dari game online, Kang. Mungkin itu saja, apakah bisa terjawab? Izin menambahkan juga, boleh digeser ke atas nggak slide-nya, posternya sedikit? Nah, yaitu di sebelah kanan, responden menjawab sebanyak 42,4%, sedikit percaya bahwa game online dapat memberikan manfaat positif dalam pembelajaran. Dalam artinya, yang bisa kita asumsikan bahwa responden menggunakan game online itu sebagai peralihan jika mereka sudah merasa penat dalam belajar untuk melakukan refreshing, sehingga setelah bermain game online diharapkan eh, kondisi pikiran mereka menjadi lebih fresh dan bisa menerima pembelajaran atau melanjutkan pengerjaan tugas yang sudah eh, mendekati waktunya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Apakah jawabannya sudah memuaskan? Saya izin menjawab untuk pertanyaan Kang Purkon ya. Jadi pertanyaannya tuh kolerasi antara bermain game yang tidak memotivasi belajar dengan mengurangi ketidaksulitan dalam pembelajaran. Nah, jadi tuh mungkin ada dari saya sendiri ada 3 faktor ya. Dari yang pertama, kurangnya motivasi intrinsik. Jadi, jika seseorang menghabisi banyak waktu bermain game yang tidak memotivasi belajar, itu dapat mengurangi motivasi intrinsik mereka yang untuk belajar. Game yang tidak memotivasi seringkali tidak memberikan tantangan yang cukup, penghargaan yang memadai, atau rasa pencapaian yang memuaskan. Akibatnya, individu tersebut mungkin kehilangan minat dalam belajar karena mereka tidak merasa kepuasan yang sama seperti kita bermain game. Faktor yang kedua, pengalihan perhatian. Bermain game yang tidak memotivasi belajar juga dapat mengalihkan perhatian individu dari aktivitas belajar yang sulit. Jika seseorang merasa frustasi atau tidak tertantang saat belajar, mereka mungkin lebih memilih untuk melarikan diri ke dunia game yang lebih menyenangkan dan menghibur. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran dan mempengaruhi kinerja akademik mereka. Faktor yang ketiga, ketidaksulitan dalam pembelajaran. Jika seseorang terbiasa bermain game yang tidak menantang, mereka mungkin mengembangkan ekspektasi bahwa semua aktivitas harus mudah dan tidak memerlukan upaya yang signifikan. Ketika mereka menghadapi kesulitan dalam pembelajaran, mereka mungkin merasa terintimidasi atau tidak siap untuk menghadapi tantangan tersebut. Kurangnya pengalaman dan dalam menghadapi kesulitan dapat menghambat perkembangan keterampilan belajar yang penting seperti ketekunan, ketelitian, dan kemampuan pemecahan permasalahan. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Kang Burkon? Ya kan kalau di sini kan dari beberapa dari 66 responden kan bagaimana gitu ya ketika mereka
teralihkan dengan game, tidak memotivasi mereka, terus juga kualitas tidur di sini kurang ya. Eh, Kualitas tidur di sini kurang, terus kemudian sedikit kurang fokus, tapi tidak mempengaruhi sama sekali dalam penugasan gitu. Terus juga di sini dalam kesimpulannya bermain game online dapat mempengaruhi dari kualitas tidur, namun bagaimana dari responden ini itu sama sekali tidak sulit dalam mengerjakan tugas-tugas, terutama untuk deadline dari tugas tersebut. Saya masih penasaran bagaimana pengambilan sampling data ini. Mungkin itu aja sih temuan dari data akan. Terima kasih. Baik, izin untuk menjawab. Pada intinya, Saudara Furkon ini berbingung mengapa dengan survei ini dari sebagian besar yang merupakan pemain game online, namun apabila saat menjelang pengumpulan tugas atau deadline, itu mereka merasa tidak kesulitan dalam membagi waktunya ya antara tugas dengan deadline akademik. Boleh digeser ke atas ya, ke bagian atas. Lagi hampir paling atas. Nah, ya, itu di sebelah kiri bawah dari responden yang menjawab kuesioner kami sebanyak 42,4% itu adalah pemain game online yang hanya bermain game beberapa kali dalam seminggu. Artinya, mereka bukan pemain game online yang secara aktif yang bermain setiap harinya. Maka dari itu, bisa digeser ke paling bawah slide-nya. Terus paling bawah, oke. Nah, yaitu sebelah kanan. Maka dari itu, pada hasil survei yang kami lakukan, mayoritas dari responden tidak merasa kesulitan dalam membatasi waktu bermain game saat ada tugas atau deadline akademik. Karena untuk mereka, game online bukanlah sebuah kebutuhan pokok. Dikarenakan mayoritas dari responden yang menjawab kuesioner kami bukan merupakan gamer yang istilahnya setiap harinya atau sepanjang waktunya menghabiskan waktu dalam game. Karena responden kami juga dari beragam kalangan, tidak hanya dari mahasiswa teknik elektro, namun juga terdapat beberapa mahasiswa dari fakultas lain dan juga dari angkatan yang lainnya. Mungkin saya rasa sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Furkon. Terima kasih. Terus di sini kemudian jika memang seperti itu beberapa kali dalam seminggu, bagaimana beberapa dalam sekali seminggu ini mempengaruhi kualitas tidur mereka? Oke, bayangkan beberapa kali mungkin tidak full day, 7 hari, mungkin setengah dari 7 hari, 3 hari. Bagaimana kualitas tidur dapat dipengaruhi dari setengah atau 3 hari dalam seminggu? Di sini surveinya kalau nggak salah kan bagaimana apakah game online mempengaruhi kualitas tidur? Beberapa responden mayoritas di sini sangat mempengaruhi kualitas tidur, sedangkan hanya beberapa kali dalam seminggu. Oke, baik. Saya nangkap. Apakah game online mempengaruhi kualitas tidur Anda? Nah, mungkin dari sebagian besar responden hanya karena bermain online-nya dalam beberapa waktu saja, bukan dalam setiap harinya. Mereka hanya menghabiskan mungkin hanya di akhir pekan, secara dari misalkan dari malam minggu
hingga menuju dini hari untuk bermain game, karena sebagian besar waktunya pada weekdays dihabiskan untuk eh, melakukan kegiatan akademiknya. Nah, untuk lebih lanjut ya korelasinya, saya sarankan untuk menyaksikan pemaparan dari rekan-rekan kelompok lainnya. Mungkin bisa ada korelasi antara kesesuaian tema satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baiklah, karena saya rasa waktu tanya jawab ini udah terlalu panjang, maka akan saya kembalikan lagi kepada Ibu Bella. Terima kasih.